Kenapa Anda masih terpengaruh dengan mereka yang belajar Islamnya malah ke Amerika? Begitu loh maksud saya. Jadi ini salah satu bentuk daripada logical fallacy. Cara berpikir yang sesat kemudian ya bisa menyesatkan kepada yang lain gitu loh. Bagaimana Anda bingung dengan seorang yang menyerang seorang ulama seperti Ustaz Abdul Somad yang dasar dan referensinya keislamannya juga jelas dipertanggungjawabkan, lalu diserang oleh seorang buzzer seperti Islah Bahrawi misalkan dengan berbagai argumentasi dan gayanya dan polanya, Anda kebingungan kan? Sudah jelas Islah Bahrawi belajar Islamnya dari Amerika, kemudian rujukannya dari keluarga orang Yahudi, rujukan tafsirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muhsinin, muhsinat dimanapun berada, mohon doa restunya kami akan membangun gedung untuk asrama kaderisasi pemimpin muslimah, yaitu untuk Pondok Pesantren Putri. Dan hari ini kita akan memulainya dengan estimasi anggaran sekitar kurang lebih 800 sampai 900 juta rupiah. Dan gedung ini kita peruntukkan untuk khusus untuk kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Saya akan menyampaikan beberapa hal tentang adanya kiriman, permintaan, tanggapan, tentang komentar atau kiriman di WhatsApp dari subscriber atau sahabat kaum muslimin muslimat dimanapun berada, tentang adanya apa yang dilakukan Islah Bahrawi dalam menyerang Ustaz Abdul Somad dalam fatwanya tentang jihad istishhadiyah atau bom bunuh diri yang dilakukan oleh para mujahid-mujahid kita di Palestina dalam rangka mengkanter kemudian melawan terhadap serangan laknat orang-orang Israel, kufur laknatullah alaihim. Dan ini dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad beberapa tahun yang lalu. Kemudian kenapa ketika ada terjadi bom bunuh diri di Bandung, kemudian di Bandung ya, kemudian ini diangkat oleh Islah Bahrawi, berhenti mengatakan begitu. Islah Bahrawi itu kapan dia nonton videonya dan selesai nggak dia nonton videonya? Kenapa dikait-kaitkan dengan bom di Bandung misalkan? Padahal Ustadz Abdul Somad berbicara tentang jihad saudara kita yang ada di Palestina melawan orang-orang kafir Yahudi ya laknatullah alaihim. Di mana otaknya Islah Bahrawi gitu? Misalkan saya katakan misalkan ini sandal untuk anak kecil. Kemudian orang mengatakan, oh enggak, ini sandal untuk anak kecil di masa dulu. Jadi intinya ada logical fallacy. Jadi cara berpikir yang sesat dan menyesatkan. Apalagi di dalam persoalan agama. Jadi sebenarnya saya menanggapi video tersebut sangat-sangat apa istilahnya ya, tidak terlalu antusias dan tidak terlalu semangat. Kenapa? Karena sudah jelas, kecuali misalkan Islah Bahrawi adalah seorang alim, kemudian belajarnya kepada ulama-ulama yang terkenal, kemudian ulama artinya yang dikenal, kemudian yang masyhur, keislamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan belajar ke Amerika itu. Dia jelas-jelas belajarnya ke Amerika, kemudian rujukan-rujukan panutan-panutannya misalkan kita sampaikan, saya bisa buktikan kepada Anda semuanya di dalam beberapa video yang akan datang tentang paham-pahamnya. Ternyata dia merujuk kepada ulama-ulama Syiah, dia pakai. Kemudian tafsirnya dia merujuk kepada ulama-ulama atau orang-orang penulis-penulis ya, bukan ulama, filsuf penulis dari Yahudi, keluarga Yahudi seperti Leopold Weiss yang disampaikan dalam video berikut ini. Wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau yang ini mungkin ya masih normatif lah ya. Tapi ada beberapa tafsir-tafsir saya suka sekali, mohon maaf Bu ya, saya suka sekali tafsir Al-Qur'an dari Leopold Weiss. Ini muallaf orang Yahudi memang, tapi kemudian masuk Islam. Nama Islamnya Muhammad As'ad yang kemudian menjadi menteri urusan agama di Pakistan kalau tidak salah. Ada beberapa kesalahan tafsir dari ketika
Coba Anda perhatikan, bagaimana Anda bingung dengan seorang yang menyerang seorang ulama seperti Ustaz Abdul Somad, yang dasar dan referensinya keislamannya juga jelas dipertanggungjawabkan, lalu diserang oleh seorang buzzer seperti Islah Bahrawi misalkan, dengan berbagai argumentasi dan gayanya dan polanya, Anda kebingungan kan? Sudah jelas Islah Bahrawi belajar Islamnya dari Amerika, kemudian rujukannya dari keluarga orang Yahudi, rujukan tafsirnya, kemudian dari beberapa pendapat-pendapat orang-orang Syiah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, jelas-jelas bukan kita. Lalu menyerang orang yang ahli di bidang agama seperti Ustaz Abdul Somad dan lain sebagainya, Anda bingung gitu loh. Kalau misalkan saya kasih pertanyaan kepada Anda, apakah benar ini bakso Solo misalkan kita ambil ke makanan, padahal yang buat ini adalah orang Jember, Anda tidak akan terima, ini bukan asli Solo, tapi ini adalah bakso Jember. Kemudian saya mengatakan, enggak, ini lebih asli, ini lebih bagus, lebih bangga saya kepada bakso Solo yang dibuat orang Jember. Ya bukan bakso Solo itu namanya, bakso Jember. Sama ketika misalkan Anda mengatakan, oh ini Gus, ini seorang ahli di bidang agama. Agama apa? Agama Islam. Belajar dari mana? Dari Amerika. Bukan. Ini adalah ilmu agamanya, agama dari Amerika. Ini saya sampaikan kepada Anda serius dalam persoalan ini, tapi tidak terlalu serius menanggapi si Bahrawi ini menentang Ustaz Abdul Somad, karena ilmunya tidak nyambung gitu. Maksudnya juga nggak nyambung. Baik, saya pertanggungjawabkan seperti apa yang disampaikan barusan. Dia ngaku dengan sendirinya, dia bangga atau senang atau dia favoritnya adalah tafsir katanya, padahal dia hanya buku yang ditulis oleh Leopold Weiss, tafsir yang atau buku yang bertajuk atau berjudul The Message of Quran. Ini yang menjadi rujukannya dia gitu loh. Seorang Leopold Weiss, keluarga Yahudi, lahir di Lemberg 1900 tahun yang silam, atau pada tahun 1900. Kemudian di usia 20 sampai 30 dia baru dikenal dalam Islam. Belajar Islamnya kapan? Dia juga nggak jelas gurunya siapa, nggak jelas. Dia yang jelas secara empiris dia melanglang buana, kemudian dengan pengalaman-pengalamannya kemudian mengomentari tafsir-tafsir Al-Qur'an, menerjemahkannya kepada bahasa Inggris. Itu saja. Dia hidup di masa nututi sedikit kepada Snok Hangronje yang biasa kita kenal sebagai orientalis barat yang ingin menipu umat Islam, menjauhkan keislaman daripada rakyat Indonesia, yang mana dia hidup dan mati pada tahun 1936 Masehi. Ini hidup di masa-masa itu, di masa-masa bagaimana orang-orang yang dengan getol bagaimana meredupkan ajaran Islam. Orientalis barat lahir di tengah-tengah Islam misalkan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di Al-Qur'an, "Yutfi'u nurallahi bi afwahim wa ya'ballahu illa ayutimma nurah walau karihal kafirun." Bagaimana orang-orang orientalis, orang-orang kafir disusupkan kepada orang-orang Islam, diberikan dia satu bekal keilmuan-keilmuan sains dan lain sebagainya untuk memberikan satu pengaruh kepada umat Islam. Mereka terhipnotis dan terperdaya, mengatakan, "Wah, ini ilmuwan benar," misalkan. Dengan ucapan-ucapan mereka, dengan ilmu-ilmu mereka. Kalau dalam dunia filsafat, teorinya Marcuse itu manusia satu dimensi ini memang sangat eksklusif dan hominem unius libri. Jadi bacanya hanya satu buku terus menganggap itu kebenaran mutlak gitu. Ini kata Aquinas. Dan Ibnu Rushd juga tahafud mengatakan orang yang paling bahaya itu kalau orang yang hanya membaca satu tafsir kemudian itu dianggap paling benar. Akan tapi wa ya'ballahu illa yutimma nura walau karihal kafirun. Tapi Allah akan tetap menjaga agamanya dengan seperti contoh hari ini. Anda misalkan terkecoh dengan satu buzzer yang bernama Islah Bahrawi misalkan, Anda sudah kami luruskan, kita sampaikan kita secara detail begitu. Jadi seorang yang ajarannya juga tidak jelas, belajar agamanya dari tempat yang tidak jelas, bahkan yang pada umumnya orang-orang yang membenci terhadap Islam itu di awal meskipun banyak muslimnya di Amerika, kemudian literasi keagamaannya mengambil dari orang-orang keluarga Yahudi seperti Leopold Weiss, keluarga Raib, keluarga para petinggi-petinggi agama Yahudi yang hidup di masa-masa orang-orang orientalis menyerang Islam. Kenapa Anda kalau misalkan mau belajar Islam, Anda belajar kepada orang yang mempunyai rujukan-rujukan yang jelas, yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau misalkan Anda terpesona dengan tafsirnya Islah Bahrawi dari seorang mufassir atau seorang penulis dari keluarga Yahudi yang bernama Leopold Weiss, kenapa Anda tidak malah menjadikan rujukannya Jami'ul Bayan fi Tafsirul Quran? Misalkan masih banyak yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kenapa Anda tidak mengambil rujukan atau ulama yang berpegang teguh kepada tafsir Al-Qurtubi yang ditulis oleh Abu Abdullah bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah Al-Ansari? Misalkan kenapa Anda tidak terpengaruh terhadap apa yang menjadi pijakan
pijakan ulama yang berpegang teguh kepada tafsir Ibnu Katsir misalkan, yang ditulis Imaduddin Abi Al-Fida Ismail bin Katsir? Kenapa Anda tidak tahu dengan adanya tafsir As-Sa'di yang ditulis Syekh Abdurrahman bin Nasr? Kemudian Anda misalkan hari ini bolehlah kita lihat di pesantren-pesantren yang semuanya tahu, saya pikir begitu, dengan yang namanya tafsir Jalalain yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti misalkan. Ini lebih valid keislamannya. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, untuk menjadikan kita sebagai muslim yang hakiki, belajarlah kepada Islam atau ajaran atau sumber Islamnya. Belajar kepada tokoh-tokoh kita, habaib-habaib kita dari Timur Tengah, dari Mesir, ada dari Yaman. Kenapa Anda masih terpengaruh dengan mereka yang belajar Islamnya malah ke Amerika? Begitu loh maksud saya. Jadi ini salah satu bentuk daripada logical fallacy. Cara berpikir yang sesat kemudian ya bisa menyesatkan kepada yang lain gitu loh. Saya tidak berkomentar panjang lebar tentang Islah Bahrawi, intinya begitu. Jadi percuma, rugi kalau misalkan kita mengomentari mana dalilnya Islah Bahrawi. Percuma, dia bukan ahli di bidangnya gitu. Kalau misalkan sejarah, dia kutu buku, baca buku sejarah dan lain sebagainya, itu semuanya bisa. Jadi ketika berbicara tentang akidah, tentang Islam, dan didukung oleh para buzzer-buzzer yang siapa itu yang gundul itu, misalkan Gus Fuad ya, mengatakan HRS Habib Rizik bin Syihab, kemudian Ustadz Abdul Somad, kemudian Buya Yahya dikatakan motivator teroris dan sebagainya. Ini sekelompok dengan mereka semuanya. Jadi tidak usah bingung menghadapi apapun yang terjadi di depan kita. Lihat dia siapa, bagaimana ilmunya, itu selesai. Kaidah sudah jelas mengatakan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal muqarin bil muqarini yaqtadi. Jadi kalau misalkan melihat seseorang itu lihat kelompoknya, gerombolannya seperti apa. Karena rata-rata mereka adalah satu pemikiran, satu harokah, satu fikroh, satu kebejatan dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.